Shalom jemaat GBI Afrika Bandung, apa kabar semuanya? Kita bersyukur pagi hari ini bersama-sama kita siap memuji dan menyembah Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita berdoa, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Ketika kami berjalan, kami percaya kasih-Mu selalu menerangi langkah hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak takut, kami tidak bimbang, dan kami tidak tergoyahkan. Karena yang beserta kami adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan pagi hari ini biarlah kami boleh bersuka cita, menaikkan pujian sorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan, nama yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah ini dari awal pertengahan akhirnya, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan tergoyahkanku. Dengan imanku serahkan seluruh hidupku, sumber pengharapanku. Segenap hatiku bersyukur, segenap jiwaku memuji, bersorak-sorai puji kebesaran-Mu. Segenap hatiku bersyukur, segenap jiwaku memuji. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hidup. Mulia nama-Mu, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan tergoyahkanku. Dengan imanku serahkan seluruh hidupku, sumber pengharapanku. Yeah. Segenap hatiku bersyukur, segenap jiwaku memuji, bersorak-sorai puji kebesaran-Mu. Segenap hatiku bersyukur, segenap jiwaku memuji. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hidup. Mulia nama-Mu. Haleluya. Mulia nama-Mu Yesus, Allah yang layak terima hormat pujian. Kami bersyukur dan kami banggakan Engkau Tuhan. Segenap hatiku bersyukur, segenap jiwaku memuji, bersorak-sorai puji kebesaran-Mu. Segenap hatiku bersyukur, segenap jiwaku memuji. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hidup. Segenap hati, Segenap hatiku bersyukur, segenap jiwaku memuji, bersorak-sorai puji kebesaran-Mu. Segenap hatiku bersyukur, segenap jiwaku memuji. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hidup. Mulia nama-Mu, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. haleluya. Yes, Kau layak Tuhan, Kau hebat, Kau dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri.
Kau terangi langkah kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sebab kami percaya dan kami mau tetap berserah. Kau penolong yang setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Bersama-sama kita angkat tangan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih Kau sertai langkahku dan tak pernah biarkan sendirian. Kau pedulikan, Kau setia. Oh, terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kami berserah, sebab Kau yang tahu, lebih tahu yang terbaik bagi hidupku. Tak Kau biarkan kami dalam ketakutan, Kau tak biarkan kami dalam lembah kekelaman. Kau angkatku, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Janji-Mu yang tidak digenapi selalu tergenapi dalam hidupku. Yes, amen. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I have seen of the goodness of God. Hallelujah. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan, kemenangan-kemenangan, kesembuhan-kesembuhan. Bahkan sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami tahu janji-Mu ya dan amin. Tergenapi dalam setiap hidup umat percaya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meneguhkan, mengajar kami. Dan bila setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, kami siap Tuhan terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih Jemaat GBI Asia Afrika. Berita akhir zaman, berita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, berita rapture
seharusnya jadi berita sukacita bagi kita orang yang percaya. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memakai berita sukacita ini menjadi berita yang menakutkan, membingungkan, dan menggelisahkan banyak umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, itulah juga yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Mereka bingung, mereka gelisah sebab ada orang yang memberitakan bahwa hari Tuhan telah tiba. Orang tersebut mengaku mendapat ilham roh. Untuk mengatasi hal tersebut, Bapak Ibu yang terkasih, harap yang mendengar memperhatikan. Rasul Paulus akhirnya menulis surat kepada jemaat Tesalonika untuk menjelaskan tentang hari Tuhan dan juga pengertian tentang rapture atau pengangkatan gereja atau terhimpunnya orang-orang yang percaya, umat Tuhan, anak-anak Bapa di sorga ketemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan permai. Berikut adalah penjelasannya. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan ini, 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama dengan suara kuat. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Bapak Ibu tahu, sesungguhnya ada 3 gambaran penjelasan tentang hari Tuhan. Perhatikan, yang pertama adalah saat Natal. Hari Tuhan ini adalah hari di mana Tuhan lahir dalam wujud manusia di Bethlehem. Di tempat itu, Bapak Ibu, di mana biasanya kita merayakan hari Natal. Yang kedua yang dimaksud dengan hari Tuhan yang di Alkitab adalah Tuhan datang di awan-awan permai untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Kita akan diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Itu hari Tuhan yang kedua. Dan hari Tuhan yang ketiga adalah Tuhan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Kisah ini dapat Bapak Ibu baca di kitab Zakaria pasal 14 ayat yang keempat. Tuhan Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun sekaligus untuk mengakhiri pemerintahan antikristus yang kejam itu, Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus memulai pemerintahan yang baru, zaman yang baru di muka bumi ini. Mari kita lanjutkan pembahasan ini. Harap yang mendengar memperhatikannya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Sebelum hari itu tuh hari apa, Bapak Ibu? Maksudnya adalah sebelum hari Tuhan datang di awan-awan permai dan kita yang masih hidup dihimpunkan Tuhan di awan-awan permai. Disitulah yang dimaksud dengan hari itu. Ada kata harus. Harus di sini dikatakan harus ada murtad dan antikristus itu atau si pendurhaka dinyatakan dahulu. Dinyatakan sebagai apa, Bapak Ibu yang terkasih? Dinyatakan sebagai raja sedunia pada waktu itu. Saat itulah, Bapak Ibu tahu, dunia akan mengalami apa yang disebut sengsara besar. Manusia akan mengalami zaman di mana murka sejadi-jadinya ditumpahkan. Tetapi ketahuilah bahwa anak-anak Bapa di sorga, yaitu Bapak, Ibu, dan saya, orang-orang yang sudah lahir baru, kita akan dibawa keluar, diangkat dari bumi ini untuk diselamatkan. Ayo yang sepakat, setuju, berikan tepuk tangannya dulu yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Mari kita lanjutkan penjelasan ini, Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu punya anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu sangat sayang sama mereka. Lalu Bapak Ibu tahu mereka hendak melewati satu terowongan yang gelap dan sangat berbahaya di sana. Ada sesuatu yang jahat menanti di sana. Apa yang terjadi dengan kita sebagai orang tua? Apakah kita akan membiarkan anak-anak kita masuk dalam terowongan yang gelap dan berbahaya tersebut? Jawabannya 100% adalah tidak. Kalau kita mengasihi anak-anak kita, kita
kita tidak akan membiarkan anak-anak kita kena celaka. Apalagi Bapa di sorga, Bapak Ibu. Ketahuilah Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Setuju, katakan amin. Sebab firman Tuhan berkata, karena Allah tidak menetapkan kita. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Siapakah antikristus itu? 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Sengaja saya garis bawahi kata bait Allah. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Menariknya Bapak Ibu, di Daniel pasal 9 ayat 27 tertulis adanya bait Allah juga. Dan di sana antikristus akan menyatakan dirinya. Jadi saat itu Bapak Ibu, dalam masa pemerintahan antikristus, dia bukan cuma mengaku sebagai raja diikuti oleh seluruh dunia. Bukan cuma sebagai raja sedunia dia, tetapi dia juga minta disembah sebagai Allah. Menariknya Bapak Ibu, yang jadi masalah adalah begini. Bait Allah yang tertulis di Daniel 9:27 dan di 2 Tesalonika pasal 2 tadi, sekarang ini bait Allah itu belum ada. Tetapi percayalah, nubuatan pasti digenapi. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel ini pasti digenapi. Bait Allah kelak pasti ada. Tempat di mana korban bakaran dan korban sembelihan diadakan. Itu namanya tempat bait Allah. Dan itu kelak pasti dibangun. Dibangun oleh siapa? Oleh orang-orang yang masih hidup pada masa itu. Dan mereka membangun itu dengan sebuah perjanjian. Perjanjian dengan raja itu, yaitu antikristus itu. Dan perjanjian itu akan memberatkan banyak orang. Mari kita baca Daniel 9 ayat 27. Raja itu, maksudnya antikristus Bapak Ibu ya, akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, alias 7 tahun Bapak Ibu. Pada pertengahan 7 masa, 7 dibagi 2 artinya 3,5 tahun atau 42 bulan. Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Seperti sudah dijelaskan di muka, korban sembelian dan korban santapan itu hanya dilakukan di bait Allah oleh orang Israel. Bukan di sinagog Bapak Ibu ya, hanya di bait Allah. Jadi bait Allah waktu itu pasti sudah jadi. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Maksudnya menimpa raja itu, si pendurhaka itu, antikristus itu Bapak Ibu. Jadi perhatikan, dari ayat Daniel 9:27 ini kita sekarang tahu bahwa kelak antikristus dia akan menyatakan dirinya diikuti oleh seluruh dunia. Dia akan jadi raja sedunia selama 7 tahun. Dan 7 tahun dibagi 2 yaitu 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari. Perhatikan, di 3,5 tahun yang terakhir itu, ia akan masuk ke bait Allah yang sudah jadi itu, dan dia akan menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Dan semua orang harus sujud menyembah kepada dia. Antikristus itu. Wow. Dan barang siapa yang tidak mau menyembah antikristus itu, dia akan dibunuh Bapak Ibu. Tidak heran masa itu disebut masa sengsara besar. Ada aniaya yang begitu kejam. Sehingga kalau waktunya tidak dipersingkat Bapak Ibu, nggak ada lagi yang bisa hidup. Mari perhatikan gambar ini baik-baik. Simak baik-baik Bapak Ibu. Berdasarkan Daniel 9 ayat 27 tadi. Dan juga Wahyu 13, 15-18 kita akan bahas setelah ini. Perhatikan. Ada 7 masa. 1 periode pemerintahan antikristus. Dan perhatikan yang tanda panah biru itu. Itu bercerita mengenai kita, yaitu gereja Tuhan yang masih hidup sampai saat nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali di awan-awan permai. Tanda panah biru ini menuju ke atas. Artinya kita akan dihimpunkan oleh Tuhan. Diangkat
taken out, dibawa keluar dari bumi ini ke awan-awan permai, bergabung dengan Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kita. Kita berikan sorak-sorai dulu yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Dan setelah itu Bapak Ibu, tibalah masa pemerintahan antikristus yang begitu ngeri. Bait Allah akan berdiri dan 3,5 tahun berikutnya antikristus mau menyatakan diri sebagai Allah. Wow, mari kita lanjutkan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 5. Bapak Ibu masih bersama saya? Ayo yang masih bersama saya berikan tepuk tangannya dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Konsentrasi tetap Bapak Ibu ya. Tidakkah kamu ingat kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang sedang bingung dan gelisah karena pemberitaan tentang hari Tuhan yang kedua itu? Bahwa hal itu, yaitu kisah-kisah akhir zaman tadi, telah kerap kali, artinya sering Bapak Ibu, kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu, nah perhatikan ayat-ayat kunci ini. Dan sekarang kamu tahu, apa yang menahan dia? Apa yang menahan antikristus itu? Sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, bahasa Indonesia menerjemahkannya disingkirkan, tapi kalau di bahasa yang lain dikatakan taken out, alias dibawa keluar. Dibawa keluar dari mana? Dibawa keluar dari bumi ini ke awan-awan permai. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ayo ayat 8, pada waktu itulah kapan? Nah, waktu pengangkatan tadi Bapak Ibu, si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Dia punya kuasa sebagai raja setelah yang disebut yang menahannya itu di taken out, dibawa keluar. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Yes, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Maksudnya hari Tuhan yang ketiga menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Bapak Ibu dengarkanlah. Dari penjelasan Paulus tadi kepada jemaat di Tesalonika, kita mengerti bahwa ada sesuatu yang dalam tanda petik menahan pergerakan antikristus ini, sehingga ia belum bisa menyatakan dirinya. Sesungguhnya apakah yang menahan dia? Kembali ke 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1. Saya tidak bosan-bosan mengulanginya. Yang menahannya adalah peristiwa di mana kedatangan Tuhan Yesus kita dan terhimpunnya kita dengan Dia. Haleluya. Bisa berikan tepuk tangan yang bersuka cita. Ini berita sukacita Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kita tahu apa yang menahan antikristus itu sehingga ia belum menyatakan dirinya. Mengerti katakan yes. Ayo yang sudah ngerti kita lanjutkan mengenai berita sukacita ini. Mari kita kupas mengenai raja itu atau si pendurhaka atau antikristus itu. Bahkan kitab Wahyu mencatatnya sebagai binatang. Raja itu tertulis di Daniel 9 ayat 27 dan juga Wahyu 13 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, baiklah kita taruh di hati kita. Kitab Wahyu adalah kitab yang luar biasa. Kitab akhir daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Untuk menafsirkan kitab Wahyu tidak boleh sembarangan. Haruslah ayat menafsirkan ayat. Menafsirkan kitab Wahyu tidak boleh berdasarkan mimpi seseorang, ramalan seseorang. Tidak bisa Bapak Ibu. Menafsirkan kitab Wahyu adalah ayat menafsirkan ayat. Alkitab firman Tuhan ini cukup untuk menafsirkan kitab Wahyu. Bahkan berikutnya juga Tuhan menaruh di hati saya menafsirkan kitab Wahyu berdasarkan penjelasan-penjelasan nanti setelah ini. Harap yang mendengar sekali lagi perhatikan. Juga bisa dengan sejarah internasional, yaitu kisah-kisah yang memberi dampak kepada seluruh dunia. Kalau kisah-kisah sejarah lokal, misalkan siapa istri Ken Arok? Tahun berapa Ken Arok meninggal dunia? Orang luar negeri nggak tahu Bapak Ibu siapa itu Ken Arok dan siapa istrinya, dia juga tidak tahu. Tapi sejarah internasional adalah sejarah yang memberikan dampak secara dunia.
keseluruhan. Itu sejarah internasional dan itu bisa dipakai Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mengenai peta dunia akhir zaman. Keadaan kota-kota, bangsa-bangsa akhir zaman. Itu bisa dipakai juga untuk menerjemahkan kitab Wahyu. Sebagai contoh, adanya kota yang dimana di atasnya dia berdiri ada 7 gunung Bapak Ibu. Jadi 7 gunung, lalu kota itu berdiri di atas 7 gunung. Dan kota itu masih ada sampai hari ini. Itu peta dunia akhir zaman. Kalau masih tersembunyi bagaimana? Kalau masih tersembunyi jangan takut. Ulangan 29 ayat 29. Mari kita baca. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya apa? Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Haleluya. Wahyu 13 ayat yang ketiga. Mari kalau sudah jelas, kita lanjutkan pembahasan ini. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia, perhatikan yang saya beri warna berbeda. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ternyata Bapak Ibu yang terkasih, ciri-ciri fisik dari antikristus ini disebut juga sebagai binatang. Binatang yang pertama di kitab Wahyu dikatakan, ia luka oleh pedang. Seharusnya ia mati Bapak Ibu. Tetapi ia tetap hidup secara ajaib. Dan dampaknya itu luar biasa. Seluruh dunia Bapak Ibu heran. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka mengikuti orang tersebut. Dan menjadikan dia raja sedunia. Ayat yang keempat, Wahyu 13. Mari kita lanjutkan. Dan mereka menyembah naga itu, maksudnya iblis ular tua itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena iblis itu memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Jadi yang memberikan kuasa kepada antikristus itu adalah iblis itu, naga itu Bapak Ibu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Tidak heran orang-orang takut. Dia jadi raja sedunia Bapak Ibu. Ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya juga diberikan kuasa untuk melakukannya berapa lama? 42 bulan lamanya. Cocok dengan apa yang ditulis di kitab Daniel tadi. Pertengahan 7 masa alias 3,5 tahun alias 42 bulan alias 1260 hari lamanya. Ayat yang ke-6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya. Nah, kemah kediamannya ini adalah bait Allah itu Bapak Ibu. Tepat seperti yang ditulis di 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang keempat. Ayat menafsirkan ayat. Daniel 9 ayat 27. Ayat menafsirkan ayat. Dan semua mereka yang diam di sorga itu dihujat oleh antikristus itu. Siapakah mereka yang diam di sorga ini? Menurut Bapak Ibu siapa? Ayo, siapa? Malaikat, benar. Tuhan, iya benar. Siapa lagi Bapak Ibu? Kita. Karena sebelum peristiwa ini terjadi, kita sudah diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Yang sepakat setuju berikan sorak-soranya lagi buat Tuhan kita yang baik. Hal ini sudah saya jelaskan terdahulu di awal khotbah tadi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa ulang-ulang dengarnya biar dapat pengertian yang lebih lagi. Wahyu 13 ayat yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Yaitu orang-orang Israel yang tertinggal itu Bapak Ibu. Dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa. Ingat, dia disebut raja itu. Atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Siapa yang menyembahnya? Spesifik, Alkitab mencatat jelas sekali. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan. Dari anak domba yang telah disembelih. Bapak Ibu Saudara tahu, kita tidak akan menyembah antikristus ini Bapak Ibu. Kenapa? Sebab nama Bapak Ibu dan saya, nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Katakan yes. Dan ingatlah
bahwa sebelum antikristus ini menyatakan dirinya, kita sudah diangkat, taken out, dibawa pergi Bapak Ibu menuju Tuhan Yesus di awan-awan permai. Haleluya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang bertelinga dan mendengar katakan amin. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kan ada siksaan yang ngeri Bapak Ibu. Orang yang menawan dia akan ditawan. Orang yang mempergunakan pedang untuk membunuh, dia juga akan dibunuh dengan pedang. Akan ada banjir darah yang luar biasa. Ada pengkhianatan yang mengerikan. Aniaya, kesukaran demi kesukaran. Dan untuk itu dibutuhkan ketabahan dan iman dari orang-orang yang masih ada tersisa pada waktu itu Bapak Ibu. Akan ada kekacauan yang luar biasa. Kenapa? Sebab orang-orang benar, yaitu Bapak, Ibu, dan saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang sudah lahir baru itu, mereka sudah tidaklah ada lagi orang benar Bapak Ibu. Semuanya sudah diangkat. Berikutnya mengenai 663 kali. Ayo yang masih konsentrasi, yang masih mau belajar, berikan tepuk tangannya dulu yang sekuat-kuatnya buat Tuhan kita yang baik. 666, kapan dimulainya? Dan aku melihat, ayat 11, seekor binatang lain, yaitu binatang yang kedua ini, keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba. Artinya mirip-mirip Tuhan Yesus Bapak Ibu, tetapi problem besar. Ia berbicara seperti seekor naga. Ternyata itu hanya tipuan. Mulutnya keluar sesuatu yang jahat, sesuatu yang najis, sesuatu yang mengerikan Bapak Ibu. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, antikristus itu, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Wow, dia tiru apa yang Elia lakukan Bapak Ibu. Ayat 14, ia menyebabkan mereka yang diam di bumi ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung. Ini patung unik Bapak Ibu, perhatikan. Untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, antikristus itu Bapak Ibu, raja itu. Namun yang tetap hidup itu, ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jahat sekali nabi palsu ini Bapak Ibu. 16, dan ia menyebabkan, perhatikan yang saya beri warna berbeda, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda. Tandanya itu diberi di mana? Perhatikan baik-baik. Pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi boleh pilih tangan kanan atau dahinya. Bukan tangan kiri. Spesifik tangan kanan atau dahinya. Perhatikan saudara ya. Jelas sekali. Lambang 663 kali, atau lebih tepatnya tanda 663 kali ini, mark of the beast, tanda antikristus ini pasti bukan vaksin. Vaksin itu adalah cairan yang dimasukkan dalam tubuh, disuntik ke dalam tubuh kita untuk menaikkan imun kita. Sedangkan tanda antikristus ini diberinya pada tangan kanan atau pada dahi seseorang. Belum pernah saya menemukan ada orang yang divaksin di dahi Bapak Ibu. Jadi ini jelas bukan vaksin. Bapak Ibu pernah dengar orang divaksin di dahi? Tidak Bapak Ibu. Ini tanda, ini beda dengan vaksin yang digembar-gemborkan bahwa vaksin itu adalah antikristus. Jadi ini totally wrong. Ini sangat-sangat berbeda dan benar-benar salah menerjemahkan vaksin itu adalah tanda antikristus Bapak Ibu. Perhatikan penjelasan ini lagi. Dan binatang yang kedua atau nabi palsu itu, dialah yang menyebabkan seluruh dunia memakai tanda antikristus ini.
Bapak Ibu, sedangkan vaksin itu dikelola berbeda-beda oleh berbagai-bagai negara. Sementara pada zaman antikristus nanti yang menyebabkan itu adalah satu, yaitu nabi palsu ini. Dan satu hal lagi yang membedakan adalah Wahyu 16 ayat yang kedua. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Sekali lagi Bapak Ibu, jelas sekali bahwa vaksin itu beda dengan mark of the beast atau tanda 666 3 kali. Mungkin Anda berkata, oh iya Pak, tetapi kan vaksin diberi barcode. Kan Bapak tahu tentang hal itu. Mari Bapak Ibu bicara soal barcode. Mari kita belajar dari sejarah internasional tentang barcode ini. Kenapa saya katakan sejarah internasional? Karena barcode ini mempunyai dampak sedunia untuk perdagangan internasional. Beli, jual sampai hari ini. Ada penjelasannya sebenarnya tentang barcode ini di Wahyu pasal yang ke-13. Mari kita pelajari Bapak Ibu, ayat yang ke-17. Ayo, 1, 2, 3. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saya mau ingatkan bahwa yang memakai tanda 663 kali ini, Wahyu 16 ayat 2 berkata, dari badannya keluar bisul-bisul ganas yang jahat dan berbahaya. Alkitab mencatat di ayat yang ke-18, yang penting di sini ialah hikmat. Saya berdoa Bapak Ibu punya hikmat dan bijaksana. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Jadi kita disuruh hitung, artinya kita bisa tahu Bapak Ibu. Dan bilangannya ialah 666. Berbicara mengenai sejarah internasional dari barcode ini, sesuai dengan apa yang tertulis di Wahyu 13, 17 sampai 18. Inilah gambaran barcode itu, Bapak Ibu. Ada garis-garis warna hitam biasanya, tebel tipis begitu, dan memang ada angka 6 di awal, angka 6 di tengah, angka 6 di terakhir. Perlu Bapak Ibu ketahui, barcode ini, atau lebih tepatnya bilangan barcode ini, diciptakan oleh seorang manusia dan namanya adalah George Joseph Lawler. Diakui sebagai tanda internasional untuk perdagangan baik beli maupun jual. Bahasa resminya ekspor impor, Bapak Ibu. Dan ini dilakukan untuk identifikasi produk atau barang-barang yang akan dibeli dan dijual ini. Sampai hari ini, setiap produk, barang yang mau diekspor atau diimpor, hampir semua dipastikan telah memakai lambang barcode atau tanda barcode ini. Bapak Ibu bisa cek barang-barang yang ada di rumah. Pasta gigi kah, minuman kah, makanan kah, kaleng kah, apakah, semua. Bapak Ibu pasti akan menemukan tanda barcode ini. Barcode ini menjadi penting bagi perdagangan sedunia untuk memberikan label atau identitas daripada produk atau barang tersebut. Info-info yang dibutuhkan mengenai produk tersebut, barang atau benda tersebut ada dicantumkan dalam barcode tersebut. Jadi perhatikanlah yang mendengar. Sadar atau tidak, kita sudah memakai barcode yang di dalamnya berisi angka 666 kali itu. Jauh, saya sengaja U-nya panjang, sebelum vaksin COVID-19 itu dicanangkan, Bapak Ibu. Kapan tepatnya barcode itu dipergunakan? Sekitar tahun 1970-an. Saya tampilkan foto orang yang menciptakan barcode tersebut. Pada waktu itu terjadi kehebohan 1970-an, Bapak Ibu. Karena barcode ini resmi diberlakukan sedunia. Kemudian orang mempertanyakan kepada George ini, apakah dia telah menciptakan mark of the beast atau lambang 663 kali itu.
Lalu kemudian sang penciptanya, yaitu Josh ini, tahun 1970-an ini, pada saat barcode ini memang dirilis dan memang terjadi kehebohan, Josh mengatakan demikian. Ya, benar. Ada angka 666, 3 kali maksudnya, di sana, di barcode tersebut. Ini dari website resminya Bapak Ibu ya. Tetapi beliau ngomong begini, tidak ada yang jahat di sana. Dan tidak ada hubungannya dengan tanda binatang yang ada di Alkitab. Demikian pernyataan resmi dari Josh ini Bapak Ibu. Saya tidak ngerti apa yang Josh ini pikirkan pada waktu menciptakan ini. Saya nggak ngerti Bapak Ibu. Yang pasti dia sudah meninggal tahun 2019 yang lalu. Seiring dengan perkembangan teknologi yang makin luar biasa, harap yang mendengar memperhatikannya. Sejarah internasional mencatat bahwa manusia melakukan modifikasi lambang atau kode atau tanda barcode ini. Dan itu dimodif di kartu kredit. Dan juga berkembang terus akhirnya melalui microchip. Dan yang terkenal adalah RFID, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah chip yang berukuran sangat kecil. Sekecil butir beras, Bapak Ibu. Nanti saya tampilkan fotonya ya. Dan chip yang sangat kecil ini ditanam di dalam tubuh manusia. Nah, menariknya, sesuai dengan perkembangan teknologi yang makin maju, chip ini sekarang bukan cuma sekedar seperti barcode ditanam di benda, tapi dia sudah bisa ditanam di tubuh makhluk hidup, khususnya hewan, Bapak Ibu. Juga sudah mulai dilakukan uji coba terhadap manusia. Berikut ini gambar-gambarnya. Nah, ini perkembangan teknologi sejarah internasional. Ini RFID, Bapak Ibu. Nah, lihat dia kurang lebih nggak jauh dari ukuran kuku kita, seukuran butir beras. Satu telapak tangan bisa memuat puluhan sampai ratusan chip. Dan ini adalah anak remaja yang dilakukan uji coba itu. Dia ditanamkan chip itu di tangan kanannya. Dan ini mamanya waktu disuntikkan atau ditanamkan chip tersebut. Mungkin ada yang bilang, tuh kan vaksin. Bukan Bapak Ibu. Dengar. Ayo perhatikan. Jenis suntikan yang dipakai tentu saja berbeda dengan jenis suntikan vaksin. Kenapa? Sebab vaksin itu, suntikan vaksin memasukkan cairan. Nah, kalau RFID ini adalah benda padat, chip ini adalah benda padat, Bapak Ibu. Jadi jarum suntiknya itu tidak sekecil jarum suntik vaksin. Ini lebih besar karena memasukkan seukuran butir beras. Dan itu ditanamnya di tangan kanan. Mungkin ada yang bilang, bisa nggak tangan kiri? Sekarang masih bisa diuji coba di tangan kiri. Tetapi nanti, Bapak Ibu, seiring dengan perkembangan zaman, sejarah internasional pasti mencatat ini. Teknologi akan berlanjut. Benda padat ini yang disebut microchip pasti akan diperkecil. Makin lama makin kecil. Sehingga bisa dimasukkan bukan cuma di tangan, tapi juga di dahi manusia. Saya percaya hal ini akan terjadi sebab teknologi akan berkembang. Ketahuilah Bapak Ibu, kelak apabila benda padat ini yang begitu kecilnya dimasukkan di dahi seseorang atau di tangan kanan seseorang, tubuh manusia secara otomatis akan melawan Bapak Ibu. Benda asing yang masuk di tubuhnya. Karena tubuh manusia itu begitu unik, dia mendeteksi ada benda asing dan tubuh manusia melawan. Dan hasilnya adalah apa? Kelak akan timbul bisul-bisul ganas. Seperti Wahyu 16 ayat 2 katakan. Dan bisul-bisul ganas ini sangat-sangat berbahaya. Tetapi sebelum Bapak Ibu makin panik dan bingung, ayo kita kembali lagi, perhatikan. Simak baik-baik gambar ini lagi. Kembali ke Daniel 9:27. Kembali ke Wahyu pasal yang 13, 15, sampai 18. Peristiwa pemasangan ditanamnya yang namanya tanda 663 kali. Di tangan kanan atau di dahi. Perhatikan ya, jadi bisa di dahi. Perhatikan. Sebelum itu terjadi, perhatikan tanda panah yang biru. Bapak Ibu gereja Tuhan, kita semua akan diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Kita berikan tepuk tangan dulu yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Walaupun tanda-tanda akhir zaman hari-hari ini semakin jelas. Perhatikan Bapak Ibu ya, kita tidak akan mengalami zaman antikristus. Kita tidak akan mengalami
tanda 663 kali itu ditanam di tubuh kita. Sebab penandaan 663 kali itu akan dimulai pada pertengahan 7 masa. Di zaman antikristus itu, atau 3,5 tahun terakhir pemerintahannya. Kita ini anak-anak Bapa di sorga. Yang mengerti anak-anak Bapa di sorga, ayo sekalipun kita ibadah online, tolong angkat tangannya. Ya, engkau adalah anak-anak Bapa di sorga. Nama kita ada tertulis dalam kitab kehidupan. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita pasti di taken out, dibawa keluar Bapak Ibu, dari bumi ini sebelum masa aniaya antikristus itu dimulai. Akhir kata sebelum saya tutup, marilah kita isi hidup kita di hari-hari yang terakhir ini dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Tetaplah setia beribadah Bapak Ibu, tetap setia mencari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, belajar Alkitab baik-baik. Layanilah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan hidup untuk diri sendiri terus. Jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah berkat bagi keluarga, bagi istri, bagi suami, bagi anak, bagi keluarga besar. Jadilah berkat bagi orang lain. Justru di tengah-tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita harus tetap jadi berkat. Kalau kita ada kesalahan, ada dosa, ada pelanggaran, kita jatuh, bangkit lagi Bapak Ibu. Ayo bangkit. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal sampai hari ini. Ingatlah hal itu baik-baik. Akhir kata, Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan pasti datang segera. Setialah sampai akhir. Tunaikan tugas pekerjaan dan pelayananmu. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Jemaat GBI Asia Afrika Bandung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalam ibadah live group gabungan yang diadakan melalui aplikasi Zoom, yaitu pada hari Kamis 16 September 2021 pukul 18.30 sampai dengan selesai. Adapun pembicaranya adalah Bapak Pendeta Dr. Petra Vanggidai MTH dengan tema Tuhan hadir dan tidak diam. Bagi Bapak Ibu yang rindu mengikuti acara live group gabungan, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian mendaftar melalui Ibu Eri. Kami tunggu partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan keluarga GBI Asia Afrika yang Tuhan Yesus kasihi. Mari bergabung dalam konsel live group GBI Asia Afrika. Sarana di mana kita saling menguatkan, saling melayani, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jika Bapak Ibu mau mengikuti live group atau mendapatkan informasi yang lebih lengkap, silakan menghubungi Ibu Eri di nomor WhatsApp di bawah ini. Baiklah, mari kita mengambil kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur jemaat Tuhan buat ibadah hari ini. Kita akhiri, kita akan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan.
Mari sekarang angkat tangan dan angkat hati di hadapan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang Bapak Ibu kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya, diberkati dengan sungguh hati, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.